kita mau melompat, kita mau menari, kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Adik-adik persiapkan hatinya ya. Undang Tuhan Yesus untuk datang ke hati kita. Kita mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian Loas Roh Laudakana. Di bagasan keluarnya di bata ama, dot keluarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dot keluarnya ton di parbadia, nama nopalangit dot tanoon. Amin. Seperti daun naung na akka pangalaw na dinggan di sudi karejo muno. Jana muru martamba musema parbinutan muno taringot tu di bata. Marsomba matu Tuhan mardongan jok ni roa. Roma 7 dunia lalu merindai. Haleluya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Atas berkat pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tanda ungkapan syukur kami datang ke hadapan-Mu melalui ibadah kami, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan sukacita bagi kami di saat kami memuji Tuhan melalui ibadah kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan ibadah kami sampai berakhirnya, Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Masih semangat dong Kak? Adik-adik, Tuhan Yesus itu cinta banget loh sama kita. Tidak peduli mau kita hitam, mau kita putih, mau kita kecil, mau kita tinggi, Tuhan cinta semua anak-anak di seluruh dunia. Kita bangkit berdiri adik-adik, kita mau nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau nanya, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Kak Eja senang nggak? Senang dong Kak, Kenapa senang jadi anak Tuhan? karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, dia juga menebus dosa kita. Tapi Kak Angel, kalau sudah jadi anak Tuhan, kita tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh berbohong, tidak boleh nakal. Kak, kita bernyanyi dulu yuk. Kita menyanyi, saya senang jadi anak Tuhan.
Tuhan Yesus menemani setiap hari-hari kita. Iya Kak, kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Karena itu, mari kita angkat pujian kita, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita ulangi pembacaan awal ya. Dengan lebih semangat lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah lagi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Berikan lagi kasih Yesus. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan ke-10 perintah Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 10 perintah Allah. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Wah, Kak Lisa, ternyata adik-adik kita masih hafal ya, Kak? Kita tepuk salut dulu untuk adik-adik kita. Oke, Kak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kak, sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, terlebih dahulu kita angkat lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah. Meskipun Tuhan kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Inilah doa kami, dan kami panjatkan hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini ada yang tahu apa? Nah kakak sudah kasih clue, ada tulisan di kepala kakak. Ada yang tahu tulisan yang ada di kepala kakak apa? Ya, saling mengasihi. Nah tema kita pada hari ini adalah saling mengasihi. Nah firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 12. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya adik-adik. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, dari nats firman Tuhan kita pada hari ini, kira-kira perintah Tuhan bagi kita anak-anaknya apa ya? Ada yang tahu perintah Tuhan bagi kita anak-anaknya? Nah, ada di ayatnya yang ke-10 adik-adik. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan bagi kita anak-anaknya. Nah adik-adik, dalam mengasihi itu juga harus ada ketulusan. Ketulusan itu apa ya Kak? Nah ketulusan itu adalah tidak pura-pura. Ikhlas dalam mengasihi orang lain. Nah, mengasihi itu berarti apa ya Kak? Mengasihi itu ada 3 poin. Yang pertama ada di ayatnya ke-9. Jauhilah yang jahat, menjauhi yang jahat. Contoh perbuatan yang jahat itu apa ya Kak? Contohnya adalah suka mencuri, suka menyontek, kemudian suka berkelahi, suka mengganggu temannya, dan lain sebagainya. Nah itu dia contoh perbuatan yang jahat. Nah poin yang kedua, mengasihi itu berarti adalah melakukan yang baik. Masih ada di ayat yang ke-9. Melakukan yang baik. Nah perbuatan yang baik itu contohnya seperti apa ya Kak? Nah contohnya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan nasihat orang tua, rajin membantu orang tua di rumah seperti menyapu, mengepel, kemudian mengasihi adik-adiknya dan mengasihi sesama teman-temannya. Nah itulah contoh perbuatan yang baik. Nah poin yang ketiga, mengasihi itu berarti saling mendahului dalam memberi hormat. Ada di ayatnya yang ke-10. Nah, saling mendahului dalam memberi hormat itu seperti apa ya Kak? Nah, ketika kita sedang di jalan nih ketemu dengan saudara atau siapapun yang kita kenal, nah, kita harus terlebih dahulu menyapa saudara kita tersebut. Bisa dengan memberikan senyuman atau memberikan salam. Nah, itulah contoh saling mendahului dalam memberi hormat. Nah adik-adik, seperti ada perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus di Alkitab. Perumpamaan tentang mengasihi. Nah adik-adik mau dengar perumpamaannya seperti apa? Mari adik-adik kita sama-sama melihat ceritanya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah adik-adik sudah melihat ceritanya kan? Nah, dari cerita tersebut, siapakah yang melakukan yang benar terhadap orang yang dirampok tersebut? Ya, benar. Yang melakukan yang benar adalah orang Samaria. Nah, mengapa orang Samaria tersebut menolong orang yang dirampok? Karena orang Samaria tersebut tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk saling mengasihi dan berbuat baik kepada siapapun, meskipun orang tersebut adalah orang yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, mengasihi itu berarti penting kan? Nah, itulah salah satu ciri khas kehidupan orang Kristen, yaitu K A S I dan H. Apa adik-adik? Kasih. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya lagi, mengapa ya kita harus saling mengasihi? Ada yang tahu? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, dasar kita mengasihi itu apa ya kak? Nah, dasar kita saling mengasihi adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah contoh teladan dalam hal mengasihi. Pengorbanannya di kayu salib adalah sebagai bukti betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Seperti firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16. Kita bacakan sama-sama adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tanda kita mengasihi Allah apa ya? Nah, tanda kita mengasihi Allah itu ada 5 poin. Yang pertama adalah rajin beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua, bersukacita dalam pengharapan. Yang ketiga, sabar dalam kesusahan. Yang keempat adalah bertekun di dalam Tuhan. Dan yang kelima adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita supaya kita saling mengasihi siapapun juga. Nah, adik-adik, mulai saat ini yuk kita ambil komitmen untuk boleh melakukan yang baik sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itulah yang diinginkan Tuhan adalah kita hidup saling mengasihi. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Inilah doa kami Tuhan.
Kami menaikkan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Baiklah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan cerita Alkitab. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus selalu saling mengasihi. Oh iya adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulangi dari awal lagi ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita, ibadah online di pagi hari ini. Kita berdoa. Tidak bosan-bosannya Tuhan, kami mensyukuri berkat pertolongan-Mu dan sukacita Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami sudah menikmati ibadah kami. Biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang kami kumandangkan melalui ibadah, boleh berkenan di mata Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa setia mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Baiklah dalam setiap langkah kami tetap melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bentuk kami Tuhan, mulai dari masa kecil kami hingga kami nanti sampai tua. Tuhanlah yang memberkati kami, yang membentuk kami seturut dengan kehendak Allah, agar kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang benar memuji nama Tuhan di dalam pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, Engkau yang memberkati. Terkhusus buat kedua orang tua kami, Tuhanlah yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melakukan setiap aktivitasnya. Kami pasrahkan kehidupan kedua orang tua kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Padang Sidimpuan yang kami cintai ini. Berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Wali Kota,
sampai kepada seluruh jajarannya. Tuhanlah yang memberkati, jadilah mereka Tuhan menjadi pemimpin yang berkenan di mata Tuhan. Agar seluruh rakyatnya Tuhan boleh menikmati betapa luar biasanya cinta kasih-Mu melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak bosan-bosannya berdoa untuk situasi negara kami. Biarlah Tuhan yang memulihkan negara kami dari situasi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan menolong negara kami, menolong para pemimpin kami, terkhusus buat para dokter, supaya mereka boleh menemukan obat untuk virus ini, agar kekhawatiran kami boleh hilang dan kami tidak terganggu melakukan aktivitas kami di dalam sekolah, di luar sekolah, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat. Engkau tambahkan mereka pengetahuan, agar mereka semakin berhikmat dan melakukan pengajaran untuk kami anak-anak-Mu. Agar melalui mereka Tuhan kami boleh semakin dibentuk dan kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Rahmahita mendok tangyang alea manami. Alea manami na di bono ginjang. Pinarbadia magwarmu. Roh maharajaanmu. Tulus maruhamu songon di bono ginjang songon musyairi tanoon. Lehen ma dihami panganon nami gano pari sa darion. Sesa madosa nami songon kami manesa dosa di dongan nami na mardosa di kami. Ulang pumasok kami ti bagasan pandugaan. Tapi palumami siyat pangagoy. Di benahuro na punah harajaan. Dohot hagugon. Dohot asangapan sa lulot ni lulot na. Amen. Rakmehita manjagit pasu-pasu siyan di bata. Di pasu-pasu jana dijagawang Tuhan di bata mahita. Isondakon Tuhan di bata mabuhina tu hita. Jana asima rohana midahita. Diadukon Tuhan di bata mabuhina tu hita. Jana di pasaur ma damena tuton ditabe. Amen. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Horas. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di